البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan daras Sahih Bukhari. Oh ya, semalam beberapa malam yang lalu ana salah untuk ketika membaca ayat pada ayat yang mana ya? Tayyib, ayat yang ini Ali Imran yang fakhshauhum fazadahum imana. Ana sebutkan bahwasanya ayat-ayat ini rangkaiannya berbicara tentang al-muhsinin. Tayyib, yang betul bukan muhsinin tapi mukminin. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Dan bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang mukmin itu. Alladzina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Orang-orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasul setelah mereka tertimpa luka-luka, yaitu di perang Uhud. Jadi apa? Ini mukminin, para sahabat dinas sebagai kaum mukminin oleh Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke ayat yang baru, dan ini ayat terakhir sebelum masuk ke kalam-kalam Imam Al-Bukhari di situ. Wa qauluhu ta'ala wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidaklah peristiwa itu menambahi mereka kecuali keimanan dan berserah diri. Al-Ahzab ayat 22. Tentunya untuk memahami secara lebih lengkap kita perlu membaca ayatnya secara lebih lengkap. Ayat ini, rangkaian ayat ini berbicara tentang perang Ahzab, tentang perang Khandaq. Baik. Berarti dari mana kita mulainya? Misalkan dari firman Allah Ta'ala, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Baik. Itulah rangkaian ayatnya. Tatkala orang-orang yang beriman dengan apa? Iman yang mutlak. Walamma ra'al mu'minun. Allah menamakan para sahabat sebagai al-mu'minun. Tatkala orang-orang yang beriman itu melihat Ahzab, yaitu pasukan yang bergolongan-golongan itu, berkelompok-kelompok. Walamma ra'al mu'minun al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Mereka mengatakan inilah yang dijanjikan kepada kami oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan telah benarlah, telah jujurlah Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan peristiwa itu tidak menambahi mereka kecuali keimanan dan berserah diri. Lalu Allah memuji, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara kaum mukminin ada para lelaki, karena ini peperangannya memang para lelaki waktu itu. Jelas wanita juga masuk ke dalam dalam jihad, tetapi tidak di garis depan waktu itu. Ada kaum lelaki yang mereka jujur di dalam perjanjian yang mereka berikan kepada Allah sebelum ini. Faminhum man qada nahbah. Di antara mereka ada yang menyelesaikan ajalnya, yaitu meninggal dunia di dalam peristiwa itu dan dalam peristiwa yang lain. Wa minhum may yantazir. Di antara mereka ada yang masih menanti tiba waktunya giliran untuk mereka. Wa ma baddalu tabdila. Dan mereka tidak menukar janji mereka sama sekali. Liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim wa kana Allahu ghafurar rahima. Agar Allah memberikan balasan orang-orang yang jujur sesuai dengan pahala kejujuran mereka, dan Allah menyiksa orang-orang munafikun apabila dia menghendaki atau dia menerima taubat mereka, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Waradallahu alladhina kafaru bil ghaizihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan Allah menolak tipu daya orang-orang kafir. Allah memulangkan orang kafir dengan tipu daya mereka. Dengan dalam keadaan mereka marah. Bighaizihim, yaitu dengan kemarahan mereka. Lam yanalu khaira, mereka tidak mendapatkan kemenangan. Wa kafallahul mu'minina al-qital. Allah mencukupi kaum mukminin dari peperangan. Wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan Allah itu Maha kuat lagi Maha perkasa. Dan seterusnya rangkaian dari ayat-ayat itu.
Wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim, dan Allah juga menurunkan orang-orang yang membantu orang-orang kafir untuk berperang dari kalangan ahli kitab. Allah menurunkan mereka dari benteng-benteng mereka, dan seterusnya menyebutkan apa? Ghanimah untuk kaum mukminin. Jadi memang rangkaian ayat ini bicara tentang peristiwa perang Ahzab. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad, perang Ahzab, perang Khandaq itu terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah menurut pendapat jumhur, dan itu yang betul. Baik, 1 tahun setelah apa? Setelah perang Uhud. Bukan apa ya, itu kurang lebih apa berarti? Kurang lebih 2 tahun kok. Iya, 2 tahun setelah perang Uhud atau menjelang 2 tahun. Atau apa? 1 tahun lewat sedikit. Karena memang alal khilaf tentang masalah ini. Jelas apa? Pada usia 14 tahun waktu itu Ibnu Umar disodorkan untuk ikut perang Uhud, tapi Rasulullah melarang. Ketika setahun kemudian usia 15 tahun terjadilah perang Ahzab, maka Ibnu Umar disodorkan untuk ikut perang dan diizinkan. Makanya para ulama sebagian mengatakan jaraknya hanya 1 tahun. Sementara perang Uhud itu adalah tahun ketiga Hijriah. Berarti apa? Zahirnya perang Ahzab itu tahun 4 Hijriah, tapi jumhur mengatakan tahun 5 Hijriah dengan beberapa alamat-alamat. Baik, maka Ibnul Qayyim mengatakan yaitu dia adalah apa? Yaitu di bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Baik. Bukan betul-betul Ibnu Umar 15 tahun tepat, mungkin apa? 15 tahun lewat beberapa bulan dan sebagainya. Taib. Dan peristiwanya ma'ruf bahwasanya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab mereka pergi ke wilayah Ghatafan, wilayah Bani Fazarah itu, dan juga pergi ke daerah Hunain dan seterusnya, pergi ke Taif, juga pergi ke Mekah untuk menghasung para pemimpin musyrikin untuk menyerang Madinah, sampai terbentuklah kurang lebih berapa? 10.000 pasukan. Padahal pasukan Rasulullah SAW itu hanya kurang lebih 3.000 saja. Ditambah dengan wanita dan anak-anak serta orang tua, maka tidak mencapai 10.000, masih kalah. Sementara yang datang itu betul-betul pasukan tempur yang jumlahnya adalah 10.000. Itu dari luar, belum lagi yang dari dalam, dari apa? Dataran tinggi Madinah, orang-orang apa itu Bani Quraidah, orang Yahudi, mereka juga siap menyerang dari dalam. Makanya inilah peristiwa itu di mana kaum mukminin digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wa zulzilu zilzalan syadida, mereka digoncang dengan kegoncangan yang keras. Inilah jabarannya. Tapi tatkala melihat peristiwa-peristiwa itu, kaum mukminin justru tidak ketakutan. Mereka justru mengatakan, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan kepada kami oleh Allah dan Rasulnya. Tayyib, apa yang dijanjikan di situ maksudnya dijelaskan oleh Qatadah dengan sanad yang ma'ruf, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsir beliau dari Bishr ibni Mu'ad, dari Yazid ibnu Zurai, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, bahwasanya yang dijanjikan kepada kaum mukminin yang disebutkan dalam ayat tadi adalah ayat di dalam Al-Baqarah, yang mana Allah Ta'ala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Inilah yang dimaksudkan janji itu, yaitu apa? Firman Allah Ta'ala kepada kaum mukminin, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga, sementara itu kalian walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, belum lagi datang kepada kalian permisalan atau sifat yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Masadhumul ba'sa, mereka mengalami kesengsaraan, wad-dharra, mengalami kemiskinan, alal khilaf, dan juga apa? Wazulzilu, dan jiwa mereka digoncangkan. Hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya mengatakan, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Inilah yang dimaksudkan dengan apa? Ayat tadi.
Kenapa? Karena di dalam ayat Al-Ahzab Allah Ta'ala menyebutkan wazulzilu zilzalan syadida. Mereka digoncangkan dengan kegoncangan yang keras. Jadi ini adalah tafsir dari apa? Ayat di dalam Al-Baqarah. Ini adalah yang Allah janjikan itu. Baik, makanya Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa ketika membahas ayat ini, apa makna ucapan para sahabat waktu perang Ahzab? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya pada kami. Kata beliau, para ulama mengatakan maksudnya adalah yang disebutkan di dalam ayat Al-Baqarah itu. Demikian pula ini diterangkan oleh Imam Asy-Shinqiti. Maksudnya adalah ayat dalam Al-Baqarah. Zilzal yang ini itu adalah pelaksanaan dari zilzal yang disebutkan dalam ayat Al-Baqarah. Lalu Syekhul Islam menjelaskan tentang peristiwa umat terdahulu, masadhumul ba'sa. Mereka mengalami ba'sa. Ba'sa adalah fakir, kekurangan harta. Wadh-dharra, dharra itu adalah yaitu gangguan di badan, yaitu rasa sakit, badan terkena penyakit. Wazulzilu, ini adalah cabaran di hati, yaitu hatinya digoncangkan. Ternyata semuanya cabaran, harta juga dicabar, badan juga dicabar, jiwa juga dicabar. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya di masa lampau mengatakan, bilakah datangnya pertolongan Allah? Lalu ternyata datang kabar gembira, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Makanya kita kembali ke ayat pembahasan ayat Al-Ahzab ini. Tatkala melihat pelaksanaan dari ayat yang pernah dijanjikan itu, kaum mukminin tidak ketakutan. Mereka justru mengatakan hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan kepada kami oleh Allah dan Rasulnya, dan telah jujurlah Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidaklah peristiwa itu menambahi mereka kecuali keimanan dan berserah diri. Dalam peristiwa kegoncangan itulah terpisahkan mana mukmin yang sebenar dan mana munafik, mukmin yang palsu. Makanya dalam rangkaian ayat yang saya bacakan tadi, Allah Ta'ala mengatakan apa? Liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin. Agar Allah memberikan balasan kepada orang yang jujur sesuai dengan kejujuran mereka, dan Allah menyiksa orang-orang munafikin. Karena apa? Orang munafikun dalam peristiwa itu, dalam surat Al-Ahzab, mereka mengatakan ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami kecuali tipuan belaka. Na'udzubillah, kata-kata kufur. Sementara orang mukminin mereka yakin bahwasanya sebagaimana berita Allah tentang cabaran itu ada, berarti berita Allah tentang pertolongan itu juga ada. Tatkala mereka berjaya melewati cabaran tadi, akhirnya datanglah pertolongan Allah, yaitu berupa angin. Sebagaimana di dalam rangkaian ayat-ayat Al-Ahzab itu, yaitu apa? Dikirimkannya angin untuk mengalahkan pasukannya Abu Sufyan dan juga pasukan Uyainah bin Hisn al-Fazari dan juga pasukan dari Aqra' bin Habis dan seterusnya. Dan juga Allah mendatangkan para malaikat untuk menggetarkan hati-hati mereka dan menggoncangkan hati-hati orang-orang ahli kitab yang ingin menyerang dari dalam. Ternyata semuanya dikalahkan. Wa kafallahul mu'mininal qital. Allah mencukupi kaum mukminin dari peperangan, tak perlu sampai peperangan seperti biasa. Walaupun ada juga saling menembak dengan panah, berhadapan 3 orang dan sebagainya, tapi sedikit dibandingkan dengan peperangan-peperangan yang lain. Dalam kesempatan ini Allah mencabar kaum mukminin dengan cuaca yang sangat sejuk, dan juga mencabar dengan kelaparan yang amat sangat, juga mencabar dengan apa? Goncangan-goncangan teror dari luar dan dari dalam. Setelah mereka berjaya melewati itu, terpisahkan mukmin yang sebenar dan orang munafik, maka Allah mendatangkan pertolongan berupa angin yang sangat kuat tadi itu. Yang mana Rasulullah bersabda, apa itu? Nusirtu, yaitu apa? Nusirtu bisoba wa uhlikat adun bidabur. Saya ditolong dengan angin soba, sedangkan kaum Ad dibinasakan dengan angin dabur. Pembahasan itu panjang, insya Allah akan kita lewati ketika membahas lebih panjang lagi tentang Ahzab. Cuma sisi pendalilannya di sini apa? Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidaklah peristiwa itu menambahi mereka kecuali keimanan dan berserah diri.
disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir ayat ini menjadi dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Tatkala mereka melihat bukti kebenaran janji Allah dan Rasulnya, iman mereka semakin bertambah. Nah, sementara orang munafikun dan yang di hatinya ada penyakit, imannya semakin rusak. Bagi yang punya iman, yang tidak punya iman ya bertambah kufur. Ini menunjukkan iman memang boleh bertambah, boleh berkurang. Apa makna iman di sini? Yaitu pembenaran akan janji Allah dan Rasulnya, dan rasa percaya dan pengakuan akan benarnya berita Allah dan Rasulnya. Taslima, maksudnya di sini apa? Tunduk patuh kepada takdir Allah, tunduk patuh kepada pengaturan Allah. Tahu-tahu diserang dari segala arah dan seterusnya. Baik, sampai kemudian Allah memenangkan mereka. Orang kafir terpukul mundur. Kemudian apa? Wa anzalal ladzina dhaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Allah menurunkan orang-orang ahli kitab yang membantu orang-orang kafir itu dari benteng-benteng mereka, dan Allah timpakan ke dalam hati-hati mereka ketakutan. Orang Yahudi yang mana? Yaitu Yahudi Bani Quraidah. Begitu orang kafir terpukul mundur, sementara orang Yahudinya juga tak berani menyerang, mereka sudah ketakutan, mereka sudah ngeri melihat terkena teror dari para malaikat. Setelah orang kafir mundur, maka Rasulullah diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk menyerang Bani Quraidah. Maka Rasulullah SAW, malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, apakah engkau telah meletakkan baju besimu?" "Demi Allah, kami para malaikat belum meletakkan baju-baju besi kami, belum meletakkan senjata-senjata kami." Lalu Rasulullah tanya, "Perang lagi kemana kita?" Lalu malaikat Jibril menunjukkan ke arah Bani Quraidah. Lalu mereka pun berangkat. Inilah peristiwa itu. Tayyib. Lalu kemudian apa? Mereka mendapatkan ghanimah-ghanimah yang banyak, dan ghanimah yang Allah janjikan setelah itu pada waktu apa? Perang Khaybar. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Setelah ini membahas tentang apa? Beberapa karakteristik keimanan. Iman itu berupa apa saja. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.